CEO suatu perusahaan adalah pekerjaan atau jabatan yang sangat tinggi. Posisi ini diinginkan oleh banyak sekali orang di seluruh dunia. Untuk mencapai di posisi ini tentu tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh para CEO besar ini. Mereka berusaha dengan kuat hingga akhirnya sampai di puncak meski awalnya memiliki pekerjaan yang sangat aneh. Tidak ada yang bisa melupakan kehebatan Steve Jobs meski ia kini telah tiada. Ia mengembangkan Apple dengan tangannya hingga saat ini menjadi sangat sukses. Usaha keras yang dilakukannya membuahkan hasil meski ia tak bisa menikmatinya dalam waktu yang lama. Sebelum menjadi CEO Apple, Steve Jobs dengan rekannya Steve Wozniak pernah membuat alat bernama Blue Box. Alat ini bekerja dengan menyusup ke jaringan telepon. Orang yang menggunakan Blue Box dapat melakukan panggilan gratis ke semua nomor. Akhirnya mereka sadar jika hak itu sangat buruk dan ilegal. Kedua Steve ini akhirnya memutuskan membuat perangkat Apple yang kini mendunia. Michael Dell, orang yang saat ini menjabat sebagai CEO Dell Inc., sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komputer dunia. Nama Dell sendiri dipakai sebagai merek dagang produknya. Jika Anda jeli, pasti laptop atau komputer Dell banyak sekali bermunculan dan dijual di Indonesia. Sebelum bekerja sebagai pengusaha bidang komputer, Dell pernah menjadi tukang cuci. Hal ini dilakukannya ketika ia masih berumur 12 tahun. Tak berselang lama, ia menerima komputer Apple dan menggunakannya untuk bekerja. Saat kuliah, ia mendapatkan uang $18.000 dari pekerjaannya. Kini, ia tinggal menikmati kesuksesan yang ia dapat dengan tidak mudah. Marissa Mayer adalah sosok CEO wanita paling hebat di dunia. Ia memegang Yahoo dan membuatnya terus bertahan di tengah gempuran Google yang kian hebat. Sebelum menjadi CEO Yahoo, Marissa pernah menjadi seorang pegawai pencatat barang-barang. Ia jadi terbiasa melakukan pengecekan terhadap puluhan barang dalam waktu sekejap. Tahun 1999, ia lulus dari Stanford University dan mendapatkan 14 pekerjaan. Namun ia memilih bergabung dengan Google. Jabatan tertinggi yang pernah ia sandang adalah wakil presiden di bidang riset produk, namun ia diturunkan. Setelah menerima perlakuan yang tidak menyenangkan itu, Marissa justru mendapatkan tawaran menjadi CEO Yahoo. Awalnya Jeff Bezos dan mantan kekasihnya Ursula Werner mendirikan sebuah usaha travel. Mereka akan menyediakan kemah edukasi kepada anak-anak SD saat musim panas. Uang yang didapat dari usaha ini digunakan oleh Jeff untuk kuliah di Princeton, sembari bekerja paruh waktu di beberapa toko. Tahun 1994 ia mendirikan sebuah perusahaan bernama Amazon. Dari sanalah usahanya terus berkembang dengan sangat baik. Bahkan saat ini, Amazon sudah layaknya raksasa internet yang menjual barang apapun di seluruh dunia. Nama Reed Hastings mungkin tak sehebat 4 nama di atas. Namun, pengaruhnya dalam dunia bisnis cukup diperhitungkan. Saat ini ia adalah CEO dari Netflix, sebuah penyedia layanan TV online yang sedang booming. Anda bisa menyaksikan apa saja dari Netflix melalui perangkat PC, ponsel pintar, tablet, hingga game konsol. Tentu saja berbayar karena beberapa acara adalah premium. Sebelum menjadi CEO Netflix, Reed pernah bekerja menjadi sales yang menjual pembersih debu. Ia melakukannya door-to-door setelah kuliah. Setelah itu ia bekerja di Pure Software, sebelum akhirnya mengundurkan diri menjadi CEO yang kaya raya. Warren Buffett adalah seorang pria tua yang kini menjabat sebagai chairman, CEO, dan juga stakeholder dari Berkshire Hathaway. Perusahaan yang digawangi oleh Warren ini bergerak di bidang perdagangan dan juga properti. Warren membawahi beberapa perusahaan besar dunia menjadi anak dari Berkshire Hathaway. Sebelum menjadi CEO yang sangat sukses, Warren pernah bekerja sebagai seorang pengantar koran. Ia melakukannya saat berumur 11 tahun. Sejak lulus dari SMA, Warren mulai senang berbisnis, bahkan pernah menghasilkan $54.000 saat berusia 17 tahun. Ia terus berusaha untuk melakukan banyak hal asal menghasilkan uang. Usahanya kini berbuah manis. Ia menjadi kaya raya dan tak harus menjadi loper koran lagi.